Semangat! Sejarah dari Desa Selopomiro. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Nama Bapak dan mungkin sebagai apa di desa ini seperti itu, Pak. Ngerso dalem pada 5 September dawuh negara Ngayogyakarta ini melebur menyatu dengan RI, dengan Republik toh, dengan status daerah istimewa. Di tahun 46 pokoknya urusan Ngayogyakarta saya serahkan pada saudara Pak Sultan itu ya, sehingga ya beliau menjadi raja juga sebagai bawaan dari RI bagi tangan kanan presiden yang tetap melanjutkan usaha-usaha beliau. Nah, beliau mengeluarkan maklumat kanggo kelurahan, tumrap kelurahan kang ora bisa nyukupi kabutuhane dhewe diprayogakake padha hanggabung. Supaya iso nyukupi kebutuhan intern orang jagake saka pemerintah supaya padha anggabung. Ora lurah-lurah di 3 tempat tadi. Lurah-lurah di sini tadi. Kemudian do berunding. Do berunding. Berkumpul 3 lurah tadi. Mereka bersepakat 3 titik tadi, 3 kelurahan tadi. Itu pengertian sejarah mula-mulanya Selopomiro seperti itu. Ini kalau kita lihat perkembangan dan kita melihat potensi-potensi yang ada di Selopomiro, yang pertama kita lihat dari destinasi wisata, ada satu, itu di Gua Cerme. Gua Cerme ini adalah semacam gua, ada pintu masuk guanya. Nah itu nanti masuk ke dalam dan biasanya di sana ada semacam juru kuncinya. Nanti bisa melihat langsung seperti apa yang namanya Gua Cerme. Itu yang pertama. Karena apa? Karena di Selopomiro ini terdiri dari 18 pedukuhan, kemudian juga terdiri dari 112 RT. Dan merupakan wilayah yang paling luas di Kapanewon-Imogiri. Wilayah paling luas dan daerahnya terdiri dari gunung-gunung. Tadi sudah disampaikan Pak Rinto bahwa ada batu, ada gunung, ada hutan, ada sungai, ada pohon-pohon besar dan sebagainya, yang itu bisa menjadikan peristiwa-peristiwa tentang mendukung terjadinya Selopomiro ini. Nah, kemudian destinasi wisata yang kedua yang baru-baru ini ada, dan ini merupakan era baru setelah ada digital, itu ada di Gedung Tolok yang berada di Kajur Kulon, kemudian ada Gedung Bunder yang ada di Kajur Wetan, kemudian ada Bukit Dermo yang ada di Nawungan 1, kemudian yang cukup terkenal juga, yang juga merupakan ikon Selopomiro, ada di Selopak. Selopak ini termasuk di wilayah Jetis yang sekarang dibuat jembatan modern yang sekarang ini yang menghubungkan antara Selopomiro dengan Sidoarjo, Imogiri, kemudian langsung ke Jogja. Kemudian pertanian juga di Nawungan, ini ada semacam sentral penanaman bawang merah yang sudah cukup terkenal, namanya bawang merah glowing. Kemudian untuk yang peternakan, ini peternakan lokal juga, sekarang sudah masuk pada desa budaya. Keseniannya banyak, ada wayang kulit, ada wayang orang, ada jadilan, ada karawitan, ada hadroh, ada selawatan, kemudian ada gejok lesung, ada juga yang sekarang ini tren. Ini adalah campur sari, yang saja adalah campur sari ini memodifikasi dari penyanyi-penyanyi terkenal, dan itu juga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Dan mudah-mudahan nanti Selopomiro menjadikan suatu
destinasi wisata yang sangat bagus di Bantul ini. Iya, Pak. Dan juga kami selalu berusaha terus untuk Selau Pamero lebih maju, lebih tertata. Kita bersama-sama pasti kita bisa. Jadi bersama pasti kita bisa. Saya sebagai pendiri dan penanggung jawab di Oh. Sekolah Sungai Siluk ini. Ya, sedikit aja ya sejarah dari Sekolah Sungai Siluk. Dulu itu berawal namanya Jembatan Edukasi Siluk. Kita bergerak di sampah dan taman baca. Oke. Jadi kita mengumpulkan sampah, terus hasil sampah itu untuk membangun taman baca. Taman bacanya itu dulu awal di bawah jembatan ini. Itu kita bikin taman baca di kolong jembatan. 2017 kita grand launching. Kayaknya ada wisatawan yang kesini gitu nggak, Pak? Iya, kalau sebelum pandemi sebetulnya sih lumayan. Termasuk kita juga kerjasama dengan teman-teman para taman ya. Jadi pengunjung kesini kebanyakan memang bule yang pengen belajar batik, pengen belajar ini. Itulah memang edukasinya yang kita utamakan. Mungkin terakhir, Pak, ada yang Bapak sampein untuk biar wisatawan juga tertarik gitu, Pak, bisa pergi ke Sekolah Sungai Siluk ini, Pak? Ya, mungkin karena ini masa pandemi ya, kami terutama saya sendiri berharap semoga pandemi segera selesai dan kita juga bisa menghidupkan lagi ekonomi warga dari UMKM yang kita bina juga, warga yang kita ajak untuk kerjasama juga agar ekonomi segera pulih kembali. Semoga pandemi segera berakhir lah, biar kita perekonomian juga kembali normal. Untuk bebas untuk menerapkan ilmuannya dipraktekkan di desa, juga belajar juga di desa, sehingga harapan kita adik-adik selain nanti praktek keilmuannya di desa termatasi praktis juga belajar dari desa, Mas ya. Bagaimana pertanian di sini. Naungan satu itu terkenal dengan keilmuannya di biologi, pertanian juga belajar bagaimana masyarakat bertani. Selain itu juga belajar budaya di sini juga, walaupun tidak menetap ya, hanya berkumpul. Kasar motor, tapi tak tanya Mas, kasih Mas Sumatera ya. Sumatera, berarti dia keturunan orang Jawa, tapi bapak ibunya masih menggunakan bahasa Jawa di rumahnya, sehingga ketika di Jogja dia pengen menggunakan bahasa Jawa, tapi karena mungkin tingkatannya belum tahu ya kita maklumnya seperti itu. Jadi nanti juga jadi yang lain juga itu ya, belajar selain menerapkan programnya ya dengan pasti.
pelaksana penanaman di musim kemarau mudah-mudahan berhasil dengan teknologi yang diterapkan oleh mahasiswa. Satu kata buat tim PHP 2D ini, Pak. Semangat!